Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami da- Waalaikumsalam. kami dari kelas IF 4307 dari kelompok Bahasa Indonesia kelompok 5 akan menyampaikan presentasi kami tentang KTI kami yang berjudul Perspektif Mahasiswa IF 4307 tentang dampak media sosial terhadap kesehatan mental yang disusun oleh saya sendiri Miko Giska Satria Kartika. Kemudian saya Michael Fieri Alfa Lopis. Saya Pramesta Diani Regita Putri. Dan saya Muhammad Nur Ihsan Arsana. Jadi di sini ada 4 pokok bahasan. Yang pertama pendahuluan, lalu kajian pustaka, analisis, dan kesimpulan. Lalu bab 1 akan disampaikan oleh teman saya, Mike. Baik, bab 1 yang pertama adalah latar belakang. Fenomena media sosial memiliki berbagai dampak dalam kehidupan masyarakat, baik positif maupun negatif. Salah satunya adalah hubungannya dengan kesehatan mental. Hubungan antara media sosial dan kesehatan mental pada penggunanya telah menjadi suatu topik pembahasan yang perlu dibahas, mengingat kembali bahwa gangguan mental seringkali dikaitkan oleh masyarakat dan permasalahan ini dapat menyebabkan masalah-masalah yang lebih serius atau dengan skala yang lebih besar. Kemudian rumusan masalah, batasan masalah. Batasan masalah penelitian ini mengambil data dari mahasiswa Universitas Telkom. Namun karena keterbatasan waktu, kami mengambil sampel dari mahasiswa Fakultas Informatika, jurusan Informatika, kelas IF 4307. Kemudian rumusan masalah. Dalam penelitian ini terdapat rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana pemahaman mahasiswa Universitas Telkom mengenai sosial media. Kemudian, bagaimana pengetahuan dan kepekaan mahasiswa Universitas Telkom mengenai kesehatan mental. Dan yang ketiga adalah bagaimana hubungan dari penggunaan sosial media dan pengaruhnya terhadap kesehatan mental pada seseorang. Kemudian, tujuan dari penelitian ini adalah pertama, mendeskripsikan seberapa paham mahasiswa Universitas Telkom mengenai sosial media dan menjelaskan secara lebih tentang sosial media. Kemudian, mendeskripsikan seberapa banyak pengetahuan dan kepekaan dari mahasiswa Universitas Telkom mengenai isu dari kesehatan mental. Dan yang terakhir yaitu menjelaskan hubungan antara sosial media dengan kesehatan mental. Kemudian, bab 2 akan dijelaskan oleh teman saya, Miko Giska. Oh ya, metode dari penelitian ini, kami menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan angket yang dibuat di Google Form. Kemudian bab 2 oleh Miko Giska. Ya, jadi saya akan menyampaikan bab 2 di sini, kajian pustaka. Jadi kajian pustaka ini mengandung 4 poin atau 4 istilah yang kami gunakan di KTI kami. Yang pertama ada media sosial, kedua kesehatan mental, lalu ketiga gangguan mental, dan keempat seperti apa hubungan media sosial dengan kesehatan mental itu. Yang pertama, media sosial. Media sosial itu adalah sebuah alat komunikasi atau wadah yang digunakan oleh para penggunanya untuk berinteraksi secara online atau daring kepada orang-orang yang jaraknya jauh dari mereka, baik itu orang yang sudah mereka kenal maupun orang yang baru akan mereka kenal. Lalu kedua ada kesehatan mental. Apa itu kesehatan mental? Kesehatan mental adalah kestabilan perilaku serta emosi dengan tidak adanya gangguan mental atau perilaku. Kesehatan mental ini juga bisa didefinisikan sebagai keadaan kesejahteraan psikologis di mana seseorang telah mencapai keseimbangan yang tepat antara cinta, pekerjaan, dan kegiatan rekreasi dalam hidupnya. Lalu yang ketiga, apa itu gangguan mental? Gangguan mental adalah
kondisi kesehatan mental yang melibatkan perubahan serta ketidakstabilan emosi, pemikiran, perilaku, atau gabungan dari semuanya. Lalu, seperti apa sih hubungan media sosial dengan kesehatan mental? Jadi, tidak sedikit pengguna media sosial yang mengalami gangguan mental karena terpengaruh oleh cibiran bahkan hate speech yang dilontarkan oleh orang lain pada kolom komentar postingan mereka atau langsung lewat direct message atau pesan pribadi. Lalu orang-orang yang memiliki gangguan mental tersebut biasanya merasa insecure dan merasa kurang bersyukur pada dirinya. Lalu bab 3 analisis akan disampaikan oleh teman saya, Pramesela. Oke, untuk bab 3 analisis, jadi terhubung dengan beberapa orang, entah yang jaraknya jauh ataupun dekat, memang tidak salah. Namun akan sangat mengganggu kesehatan mental jika seseorang kurang koneksi sosial dan terlalu berfokus pada media sosial. Nah, apabila orang yang terlalu berfokus pada media sosial, mereka cenderung akan terlalu mempublish kehidupan pribadi dan hal tersebut dapat mengundang kejadian seperti hate comment ataupun hate speech. Nah, kedua kejadian tersebut dapat menyebabkan seseorang mengalami stres, kecemasan, depresi, insecure, dan gangguan kecemasan. Sebenarnya media sosial tersebut dapat membawa manfaat terhadap penggunanya apabila digunakan sesuai porsinya dan sesuai dengan manfaatnya, seperti dapat digunakan sebagai ladang pekerjaan dan sebagai informasi. Nah, menurut penelitian yang telah kami lakukan terhadap mahasiswa IF 4307 bahwa 48% responden menggunakan media sosial selama 4-5 jam per hari dan kebanyakan dan mayoritas dari mereka menggunakan media sosial Instagram. Seperti dapat yang kita lihat di slide selanjutnya tentang presentasi penggunaan Instagram dalam 4 tahun terakhir dapat dilihat pada tahun 2016 jumlah pengguna Instagram yaitu 77,6 juta orang, 2017 sejumlah 98,9 juta orang dan peningkatannya 22,3 juta. 2018 penggunanya meningkat mencapai 7 kurang lebih 7 juta orang dan pada 2019 penggunanya mencapai 111,6 juta orang. Nah, dengan presentasi tersebut ada banyak faktor yang menyebabkan kebanyakan orang menggunakan Instagram. Salah satunya adalah teman sebaya dan mereka yang kemungkinan baru memiliki akun Instagram. Nah, selanjutnya bab 4 akan disampaikan oleh teman saya Muhammad Nur Ihsan. Oke, next. Jadi bab 4 kesimpulan. Jadi yang kita telah analisis dari data-data yang dari ini IF 4307 kebanyakan berpendapat bahwa media sosial adalah sarana atau situs hiburan yang biasa digunakan mahasiswa. Contohnya mereka memakai Snapchat, Twitter, Instagram, Facebook, dan lain-lain. Kebanyakan dari data-data yang kami ambil itu kebanyakan Instagram. Hiburan mereka itu bisa saja untuk mengomentari dan menyebarkan konten dalam bentuk berbagai format, video, gambar, dan segala macam, dan lain-lain. Dan secara berlebihan, penggunaan sosial media juga bisa berdampak buruk bagi kesehatan dan mental ketika kita tidak kendalikan, gitu. Next. Dan adapun saran-saran dari kelompok kita untuk orang lain itu yaitu
Pertama, batasi waktu dan tempat Anda pakai media sosial. Jadi batasi misal Instagram harus minimal beberapa menit, terus simpan handphone biar nggak terlalu keterusan pegang handphonenya. Yang kedua, media sosial bukan pengganti kehidupan nyata. Contoh, kebanyakan orang itu ini berimajinasi di dunia sosial gitu. Misal di ini Instagram atau segala macam, padahal mereka itu ada real life sesungguhnya yang harus mereka benar-benar pedulikan daripada Instagram dan segala macam. Yang ketiga, gunakan media sosial dengan penuh kesadaran. Maksud dari sini penuh kesadaran ialah misal kita komentar orang video atau foto itu secara tidak langsung itu otak mengendalikan, kita bukan secara ini secara penuh kita kendalikan. Jadi kita harus berhati-hati dan melihat berita ini hoax atau berkomentar di mana saja. Keempat, tanamkan sikap kritis dan mencari tahu terpengaruh dan pada akhirnya mempengaruhi kondisi kesehatan mental. Contoh, kalau kita terus-terusan memegang Instagram atau ini setiap hari, maka kita kecanduan, otomatis besoknya kita harus buka lagi, besoknya kita harus buka, pokoknya setiap menit dan setiap waktu harus buka. Jadi kita harus tanamkan sikap kritis dan tetap ini kendalikan waktu. Kelima, menentukan batas atau pembuatan jadwal kegiatan yang bisa menggantikan pengguna media sosial jika digunakan secara tepat, maka media sosial juga berguna bagi kita. Contoh, kalau kita melakukan batasan, misal kita hari ini kita pakai Instagram. Untuk menjauh itu kita cari kegiatan di luar, contohnya ikut UKM atau ikut seminar, biar nggak selalu handphone melulu. Jadi kita gunakan media sosial itu agar bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.